Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk sesi praktikum kita ya. Kalau sebelumnya adalah penjelasan tentang ini ya, desain Wendam kita ya. Kemudian kali ini kita akan membuat pembuatan assembly untuk galian kita ya. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi ini di sini ada ada beberapa ini ya. Jadi kita di menu home ya, menu home, terus kemudian di sini ada beberapa tipe-tipe ini ya. Nah, di bagian create design ini ya. Ini kalau kita lihat ini ada intersection lah, ini di sini ada yang namanya ini adalah yang namanya assembly ya. Assembly ini adalah berfungsi untuk kita meng-create bentuk potongan melintang ini ya, melintang bendungannya gitu ya. Nanti assembly akan dibantu oleh sub assembly untuk menerjemahkan atau untuk menentukan parameter-parameter yang akan dibuat di kanan kirinya semacam itu. Baik, ini kita coba ya. Jadi create assembly ya. Terus kemudian kita letakkan di ini. Sebenarnya kita namai dulu ya. Karena kita membuat galian dulu, maka kita ketik galian gitu ya. Kita ketik galian, terus kemudian ini assembly-nya ini kita menggunakan ini ya, bawaannya dari sana nggak apa. Dan kita klik OK. Nah, ini kursornya berubah ya menjadi seperti ini ya. Kita klik di sini aja ya, di kosong ya, jangan jauh-jauh ya, karena itu nanti kita karena assembly-nya kecil ya, jadi kalau kita terlalu jauh nanti sulit mencarinya ya. Kita klik aja di sini ya. Nah, ini berubah menjadi seperti ini ya. Nah, inilah assembly-nya gitu ya. Nah, ini berfungsi sebagai ini ya, untuk sebagai center line ataupun sebagai titik acuan untuk pembuatan sub assembly atau potongan melintang kita. Kemudian di sini kita memerlukan bantuan untuk memodelkan ini ya, memodelkan Wendam tadi ya. Dalam rangka pemodelan ini, maaf sebentar ya. Nah, kita memerlukan pemodelan ini ya, karena kita membuat galian dulu, maka kita memerlukan bagaimana cara membuat pemodelan ini ya, kayak trapesium seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke assembly ini ya. Nah, di sini kita membutuhkan ini ya, tool palettes ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini belum ada ya, di komputer saya belum ada. Nah, ini kita bisa memunculkan ini di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada tool space, kemudian di sini ada beberapa titik-titik ini kotak-kotak ini adalah tool palettes, tool palettes namanya, tool palettes. Kita klik aja. Nah, maka dia akan keluar ya, tool palettes namanya. Jadi kita akan membutuhkan tool palettes ini untuk membuat parameter-parameter yang kita butuhkan untuk membuat penampang ininya ya, penampang melintangnya. Di sini banyak pilihan ya teman-teman ya, ada assembly, basic, line, solder, median dan sebagainya ya. Tentunya ini tidak akan kita gunakan semua ya, karena kita hanya memerlukan beberapa aja ya. Yang akan kita butuhkan adalah yang pertamanya yang basic ya. Nanti kita akan menggunakan basic line dan daylight ini. Nah, daylight ini mungkin teman-teman sudah ketemu daylight di materi kuliah Pak Bima yang di semester sebelumnya ya. Nanti kita akan menggunakan daylight bench. Nah, kita kembali ke basic tadi ya. Nah, untuk membuat ini ya, basic line ini kita gunakan untuk apa? Untuk memodelkan ini ya. Untuk memodelkan, nah ini basic line ini ya. Basic line ini kita gunakan untuk memodelkan ini. Nah, memodelkan bagian bawahnya ya. Artinya lebar galian 10 meter ini akan kita modelkan menggunakan basic line. Nah, kemudian nanti yang slope ini, yang slope slope miring ini, maka kita nanti akan menggunakan daylight ini, daylight bench namanya. Yuk, kita coba satu-satu ya. Baik, kita kembali ke basic ya. Pertama kita kembali ke basic ini, kita klik bagian basic, terus kemudian kita klik basic line ya, kita klik kiri ya. Nah, seperti teman-teman lihat ya, itu sudah berubah ya, pointernya menjadi kotak ya. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di ujung sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita klik kiri ya.
Nah, dia akan membentuk seperti ini. Kemudian kita enter atau kita escape ya. Nah, jadi inilah pemodelan ini ya, pemodelan bentuk penampang melintang jalan ya. Tapi bisa kita manfaatkan untuk tadi ya, untuk parameter tadi ya, untuk lebar horizontal itu. Caranya bagaimana? Ya, ini kita blok ya teman-teman ya. Kita blok atau kita klik juga bisa ya. Monggo terserah. Nah, ini kita blok. Nah, kemudian kita klik kanan ya. Ini ada yang namanya sub assembly properties gitu ya. Kita klik sub assembly properties. Nah, di sini ini ada input parameters ya. Side ini artinya sisi sebelah kanan ya. Jadi ini bisa kanan bisa kiri ya. Kalau ini kan tadi kanan kirinya kebetulan sama ya. Jadi kita mulai dari bagian kanan dulu nggak apa-apa. Nah, width-nya ini diminta nih width-nya itu berapa sih lebarnya gitu ya. Maka kita bisa mendapat data width ini dari mana? Kita bisa mendapat data width itu adalah dari ini tadi. Dari desain Mendam kita. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kan ini kan kalau kita buat center line-nya kan berarti kan ini kan sepertinya kan kita terbagi dua gini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, garis ini adalah center line-nya. Ini adalah center line-nya. Karena ini jaraknya 10, berarti kalau dibagi dua berarti dia width-nya adalah 5 ya. Nah, ini kita klik. Sampai sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti sebelah kanan ini adalah width-nya 5, sebelah kiri width-nya adalah 5 ya. Maka kita isikan di sana. Kita isikan di sini ya. Maaf ini sedikit bolak-balik ya karena ini perlu sambil memahami gambarnya ya. Kita klik kanan sub assembly properties, terus kemudian kita cek parameternya ya. Nah, kita side-nya adalah sisi kanan, width-nya adalah tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan, width-nya adalah 5 ya. Nah, kemudian depth-nya berapa? Depth itu adalah ketebalan ini ya teman-teman ya. Ketebalan ini ya. Ketebalan ini. Ya, ketebalan ini kan biasanya kalau jalan kan ada ketebalannya, tapi kalau kita kan di sini kita tidak memerlukan ketebalannya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa di sini kita tidak bisa memberikan angka 0 gitu ya. Di sini tidak bisa angka 0, maka kita klik atau kita isi 0,001 lah misalkan seperti itu ya. Kan ini kan 0,001 itu kan hanya 1 cm ya, saya rasa itu enggak ada pengaruhnya. Jadi kita isi dengan 0,001 ya. Kemudian di sini slope ya. Nah, slope-nya ini kalau teman-teman lihat, ya ini kan permukaannya miring ya. Nah, ini kemiringannya adalah 2% gitu ya. Tapi kalau kita lihat di desain bendungan kita, bahwa kita tidak memerlukan kemiringannya, maka kita ketik 0 ya di sini ya. Kalau ini bisa 0 ya. Nah, kita klik OK. Nah, dia berubah menjadi seperti ini ya. Jadi dia berubah menjadi lebarnya 5 dan kemudian dia tidak ada atau tidak memiliki ketebalan dan tidak memiliki kemiringan ya, semacam itu. Baik, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita ke daylight ya. Kita akan membuat pemodelan ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita akan membuat pemodelan kemiringannya atau slope-nya ya. Nah, ini adalah slope-nya seperti ini ya. Slope-nya berapa kemiringannya? Kemiringannya adalah 1:1,5. Dimana ketinggian cutting-nya ya, ketinggian galiannya adalah 5 meter ya. Ketinggiannya adalah 5 meter. Dari dasar ini ya, dari dasar pondasinya. Baik, kita masukkan inputnya ya. Kemudian kita klik daylight ya. Kita klik di daylight, kemudian kita klik daylight bench. Kita klik kiri ya.
Nah, sampai dia keluar ini ya, keluar apa namanya, keluar kotak ini. Nah, kita klikkan aja di sini ya, kita klikkan aja. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini Daylight Bench. Tentunya teman-teman saya rasa sudah ini ya, sudah familiar dengan ini ya, karena dulu pernah di materi grading Pak Bima juga sudah dijelaskan. Kemudian kita klik kiri ya, kita klik kanan untuk merubah parameternya ya. Nah, ini seperti tadi ya, kita masuk di sub assembly properties. Kemudian ini ya, Daylight Bench. Kemudian kita lihat parameternya ya. Nah, di sini parameternya agak banyak ya teman-teman ya. Jadi ada sisi kanan. Nah, ini ada cut slope-nya ya. Cut slope-nya berapa, max cut height-nya berapa, fill slope-nya berapa gitu ya. Fill slope ini artinya slope untuk timbunan ya. Jadi apabila nanti kok galiannya ternyata dia menemukan suatu timbunan, maka dia akan menyesuaikan membuat slope timbunannya. Kalau di sini tadi lah maksimal untuk ketinggian cuttingnya atau ketinggian galian. Kalau di sini adalah maksimum untuk ketinggian timbunannya. Bandwidth ini adalah lebar dari lebar ini ya, lebar beremnya ya, lebar ataupun lebar yang nanti kira-kira lebar berem yang di ini ya, setiap kali dia nanti membentuk suatu galian gitu ya. Kemudian ada bench slope ini adalah 2%. Ini berarti kalau kita isi 2% berarti dia bench slope-nya atau ini ya beremnya nanti akan miring. Mungkin untuk lebih jelasnya data ini kita bisa searching ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa searching di Google ya, Daylight Bench Civil 3D misalkan seperti itu ya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sinilah maksimum cut height-nya ya. Artinya ini adalah ketinggian, kira-kira berapa sih ketinggian galian yang diinginkan ya. Kalau di kita berapa tadi, kita lihat desain main dam kita ya. Jadi kita cancel dulu. Kita lihat desain main dam kita ya. Nah, seperti ini ya. Atau sebentar, ini daripada saya bolak-balik, ini saya copy dulu aja ya. Maaf ya. Ini saya copy dulu aja ke gitu ya. Kita blok semua, terus kemudian kita clipboard, kita copy ya. Nah, kemudian kita ke sini. Kemudian kita klik kanan ya, kemudian kembali ke clipboard lagi, kemudian ini paste to original coordinates. Nah, ini ya bendungannya seperti ini ya. Nah, ini daripada saya harus bolak-balik. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tadi kita lihat ya. Jadi berapa sih cut height-nya ya, seperti yang di ini tadi penjelasannya. Berapa sih maksimum cut height-nya dan berapa sih slope-nya ya. Nah, kita bisa lihat di gambar desain kita ya. Nah, di sini berarti galian yang dimaksud adalah ini ya. 5 ya, maksimum cut-nya ya. Artinya dia setiap kali dia menemui dia sudah menggali 5 meter, maka dia nanti akan membentuk suatu berem gitu ya. Atau membentuk suatu bench width tadi ya. Kalau misalkan ini dia sudah ketemu 5 seperti ini ya, berarti dia akan di sini ya. Terus kemudian nanti ternyata dia ketemu elevasi yang lebih tinggi lagi, maka dia akan membentuk band width ini 1,5 meter. Terus kemudian dia akan kemiring lagi sana ke atas tinggi 5 meter gitu ya. Nah, kemudian slope-nya adalah 1,5 ya, slope ini tadi ya. Nah, berarti ini di kita inilah tingginya 5, cut slope-nya adalah 1:1,5. Bench width-nya seperti yang di desain kita tadi ya. Oh maaf, di sini saya tidak menggambarkan ini ya, tapi kita tetapkan aja bench width kita adalah ini 1,5 gitu ya. Nah, kemudian slope-nya adalah kita 0 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap kali dia nanti menemui 5 meter ya, maka dia akan membentuk seperti ini ya, membentuk bench width 1,5. Kemudian dia membentuk slope lagi ya,
1:1,5, tinggi 5 meter. Ketika dia menemui 5 meter lagi, maka dia akan kembali lagi membuat cut gitu ya, membuat sebuah slope terus seperti itu ya. Itu adalah sedikit penjelasan terkait ini ya, terkait untuk parameternya. Dan kita kembali lagi ke sini ya, jadi kita inputkan sub assembly properties ya, dan parameternya seperti tadi ya. Nah, sebetulnya yang perlu kita isi sebelumnya cut slope-nya ya, tapi kalau fill slope-nya ini, karena ini hanya untuk pengisian apabila dia ketemu timbunan aja, maka kita samakan juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian cut slope-nya tadi ya seperti yang kita rencanakan adalah 1:1,5 ya, 1,5. Kemudian maksimal cut height-nya tadi ya sesuai dengan desain kita adalah dia 5 meter ya. Jadi setiap 5 meter dia nanti akan membentuk ini ya, membentuk galian slope. Nah, ini slope-nya sama, ini kita buat 1,5 aja. Jadi ini hanya kalau memang nanti si Civil 3D-nya menemukan timbunan aja dia akan membentuk. Kalau enggak ya dia tidak akan membentuk timbunan karena itu hampir semuanya adalah galian. Maksimal fill height-nya ya ini kita nggak usah kita edit juga nggak apa seperti ini. Nah, bench width-nya tadi kita tetapkan 1,5 ya seperti ini. Nah, bench slope-nya kita buat 0 ya, artinya bench width-nya atau berumnya tidak memiliki kemiringan. Sekali lagi ini adalah untuk yang di galian ya, bukan di timbunan, tapi ini adalah di galian fondasinya. Jadi kita cek lagi ya dengan desain kita tadi ya. Jadi slope-nya adalah 1,5, cut height-nya 1,5, bench width-nya adalah dia dia 1,5 tidak apa-apa, kemudian bench slope-nya adalah 0%. Dan kita ya. Nah, terus kemudian ini adalah tadi yang untuk sini adalah yang untuk sisi kanan ya teman-teman ya. Kemudian kita membuat yang sisi kiri. Sisi kiri kita tidak perlu membuat, kita cukup dengan memirrorkan dan mengcopy aja ya. Memirrorkan. Nah, ini pertama kita kita klik atau kita blok dulu ya sampai dia terselect seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian ada yang ini ya, mirror ya. Jadi ini beda dengan AutoCAD ya. Kalau AutoCAD kita bisa langsung ME mirror, tapi kalau ini nggak bisa ya. Jadi ini harus menggunakan komen di sini ya. Kemudian kita mirror, ya kita klik di garis ini ya, garis vertikalnya ya. Nah, dia seperti ini. Nah, kemudian sama ya, untuk daylight bench-nya kita klik juga sama. Kemudian kita klik kanan, mirror juga sama. Nah, kita letakkan di sini ya, kita letakkan di bagian vertikalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi masalahnya Pak, ini kenapa kok nggak di ujung sini? Kenapa kok malah di tengah sini? Ini bisa kita geser ya. Sama, jadi kita klik lagi ya. Kita klik lagi atau kita select lagi si ini bench-nya tadi ya. Kemudian kita klik kanan. Nah, kalau ini kita menggunakan move to ya. Bukan mirror tapi move to ya. Kita pindah. Move to. Nah, kemudian ketika ini pointernya sudah menjadi kotak gini. Nah, kita klikkan di bagian lingkarannya. Di sini ya. Klik. Nah, dia akan menjadi berpindah ke sini ya. Nah, dia akan berpindah ke sini. Nah, ini untuk pembuatan assembly dan sub assembly-nya. Jadi assembly-nya tadi adalah yang ini ya. Assembly-nya tadi adalah yang ini. Lalu sub assembly-nya berarti adalah yang ini dan ini ya. Nah, ini sub assembly-nya adalah yang di kanan dan kirinya. Kita lihat juga di sini ya, parameternya apakah sudah sama dengan yang tadi. Oke, kita bisa lihat di sub assembly properties. Kita lihat parameter, ya ini sudah ya, 1,5, tingginya adalah 5. Kemudian bench width-nya adalah 1,5, bench slope-nya adalah 0. Itu sudah sama ya, sudah sama dengan yang di ini tadi ya, yang kita desain tadi. Nah, ini ya. Nah, berarti tadi kan ya, kemiringannya adalah ini ya, slope-nya
1,5:1. Terus kemudian tadi adalah tinggi ininya adalah per 5 meter ya. Artinya per 5 meter nanti dia akan membuat suatu kemiringan slope dan membentuk bench width tadi ya. Dengan bench width-nya adalah kita asumsikan 1,5 meter dengan slope 0%. Baik, ini adalah untuk pembuatan sub assembly dan sub assembly untuk galian ya. Baik, untuk pembuatan assembly dan sub assembly galian kami cukupkan sekian. Kami insya Allah akan kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.